Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdawati dari kelas 28D NIM 1847241056. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai silabus dan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sebelum kita melangkah ke yang lebih jauh, kita harus mengetahui pengertian dari silabus itu sendiri. Baik, jadi silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, dan yang dikembangkan dalam suatu satuan pendidikan tertentu. Setelah kita mengetahui pengertian dari silabus itu, selanjutnya ada beberapa langkah untuk menyusun silabus. Yang pertama yaitu mengisi kolom identitas mata pelajaran, yang mana di dalamnya harus mengisikan secara lengkap identitas mata pelajaran. Yang perlu dituliskan yaitu nama sekolah, mata pelajaran, ditujukan untuk kelas berapa, semester berapa, dan alokasi waktu yang diperlukan. Perlu juga dituliskan kompetensi dan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Langkah yang kedua yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun standar kompetensi adalah kualifikasi minimal yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu menggambarkan pengetahuan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar adalah kompetensi tertentu yang harus dikuasai oleh siswa dalam mata pelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Materi atau pokok-pokok pembelajaran adalah materi yang harus dipelajari oleh siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator tertentu. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan bentuk atau pola umum dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Kegiatan pembelajar ini dapat berupa kegiatan pembelajaran tatap muka atau kegiatan pembelajaran non tatap muka. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa atau peserta didik. Selanjutnya yaitu penentuan jenis penilaian. Langkah penentuan jenis penilaian merupakan langkah di mana seorang guru harus menentukan jenis penilaian apa yang harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, guna untuk mengetahui sampai di mana kemampuan siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu yang efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu, dan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar tersebut. Langkah yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau buku ajar, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan alam, sosial, fisik, dan lingkungan budaya. Itulah beberapa langkah penyusunan silabus. Selanjutnya kita beralih ke RPP. Sebelum kita beralih ke langkah penyusunan RPP, sebelumnya kita harus mengetahui
pengertian dari RPP itu sendiri. Jadi, RPP atau rencana pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur atau pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Setelah kita mengetahui pengertian dari RPP, selanjutnya ada beberapa komponen RPP. Komponen RPP yaitu yang pertama, identitas pembelajaran, di mana berisi tentang identitas pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar atau bahan ajar. Selanjutnya yaitu alokasi waktu, model atau pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Dalam penyusunan RPP perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu prinsip memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut seperti memberikan PR atau pekerjaan rumah dan keterkaitan dan keterpaduan. Baiklah, itulah pemaparan materi mengenai silabus dan RPP. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.